Oke, kita semua tahu lah ya apa itu disiplin. Tapi pernah kepikiran nggak gimana cara ngajarinnya? Hari ini nih kita bakal bedah sebuah cetak biru. Ini bukan cetak biru biasa, tapi sebuah rencana pelajaran yang dirancang buat ngubah ide abstrak kayak disiplin jadi sesuatu yang nyata, yang benar-benar bisa mengubah perilaku. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Coba deh pikirin bener-bener, gimana sih cara kita ngajarin nilai-nilai kayak kejujuran, atau ya dalam kasus ini disiplin. Ini kan beda banget sama ngajarin matematika yang rumusnya jelas, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ngajarin nilai itu, wah jauh lebih kompleks. Nah, cetak biru yang mau kita bongkar ini ternyata punya jawaban yang menarik banget loh. Jadi, yang mau kita bedah ini bukan sekedar lembar kerja biasa ya. Anggap aja ini kayak denah arsitektur. Serius. Dirancang dengan presisi banget buat ngebangun karakter disiplin di pikiran anak-anak remaja. Nah, sekarang yuk kita lihat fondasi sama strukturnya kayak gimana. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu strukturnya. Setiap pelajaran yang keren itu pasti punya cetak biru yang jelas. Nah, kita bakal lihat nih komponen-komponennya. Mulai dari tujuannya apa, metodenya gimana, biar kita ngerti kenapa dan gimana dibalik setiap langkahnya. Intinya tuh simple banget. Sasarannya adalah anak kelas 7. Nah, ini kan usia yang krusial banget ya, di mana fondasi karakter lagi dibentuk-bentuknya. Makanya pelajarannya harus nyambung, harus relevan sama dua dunia utama mereka, ya di rumah dan di sekolah. Sama kayak denah arsitektur yang bagus, semua dimulai dari tujuan akhirnya mau kayak gimana. Pelajaran ini juga gitu. Ada 5 tujuan pembelajaran yang spesifik banget. Ini bukan cuma harapan kosong loh, tapi target yang benar-benar bisa diukur yang harus dicapai sama siswanya. Yuk kita lihat apa aja misinya. Coba deh perhatiin alurnya, ini keren banget. Perjalanannya tuh dimulai dari kepala, dari otak. Paham dulu definisinya apa. Terus turun ke hati, kenapa sih ini penting buat gue? Lanjut ke tangan, oke, tindakan nyatanya apa? Terus lihat ke cermin, apa ya tantangan buat diri gue sendiri? Dan terakhir, baru deh melangkah maju dengan rencana yang beneran. Ini perjalanan yang brilian dari sekedar tahu, jadi beneran bisa. Oke, tujuannya jelas ya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mencapainya? Nah, disinilah strateginya jadi modern banget. Ini udah bukan lagi soal nyuruh siswa baca buku terus hafalan. Pendekatannya jauh lebih dalam. Jadi, rencana ini pakai pendekatan yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Tujuannya apa? Bukan biar siswanya bisa ngulangin definisi disiplin kayak robot, bukan. Tapi supaya mereka bisa ngerasain relevansinya, nyambungin itu ke kehidupan mereka sehari-hari. Nah ini pergeseran yang penting banget. Dari sekedar tahu, jadi benar-benar paham. Dan ini nih bagian yang menurut saya luar biasa. Rencana ini nggak cuma ngatur kontennya, tapi juga estetikanya. Ada semacam mandat visual. Desainnya harus unik dan menarik. Latar belakang dan ikonnya harus tematik. Fokus ke rumah, sekolah, gereja. Ilustrasinya harus gede, jelas, warnanya cerah. Kenapa? Tujuannya satu, nangkep perhatian anak kelas 7. Ini nunjukin kalau buat mereka, cara informasi disajikan itu sama pentingnya dengan informasinya sendiri. Coba deh kita bandingin. Pendekatan tradisional ya disuruh baca satu bab. Pendekatan baru ini diajak memvisualisasikan tema. Dulu disuruh jawab pertanyaan, sekarang diajak refleksi pribadi. Dulu hafalin fakta, sekarang bikin rencana aksi. Kelihatan kan bedanya? Tujuannya bukan lagi hafalan, tapi bikin rencana aksi yang benar-benar nyata buat hidup mereka. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang siswanya. Ini bukan pelajaran pasif, di mana mereka cuma duduk manis, dengerin. Enggak, mereka dituntut buat bergerak dari teori ke aksi. Gimana caranya? Ada 4 langkah kunci yang harus mereka lakuin. Langkah pertama, bangun fondasinya dulu. Siswa itu nggak cuma disuruh baca definisi disiplin, tapi mereka diminta buat menginternalisasi. Buat paham pakai kata-kata mereka sendiri. Soalnya, tanpa fondasi ini, ya sisanya bakal gampang goyah. Berikutnya, mereka harus bangun jembatan. Jembatan antara konsep dan diri mereka sendiri. Caranya, dengan ngejawab pertanyaan, kenapa sih ini penting buat gue? Ini langkah krusial buat nyambungin ide abstrak disiplin sama kehidupan nyata mereka. Entah itu soal PR sekolah atau soal hubungan sama temen. Terus datanglah momen kejujuran. Momen di mana siswa diajak buat ngaca. Mereka harus jujur sama diri sendiri, identifikasi apa sih tantangan pribadi mereka, apa yang bikin mereka susah disiplin. Handphone, main game, atau cuma rasa malas aja. Ini langkah yang penting banget buat bisa berubah beneran.
Dan akhirnya puncaknya, semua pemahaman, semua refleksi diri tadi, itu nggak dibiarin ngilang gitu aja. Semuanya harus dituangin jadi sebuah rencana aksi, rencana yang konkret dan personal. Nah, inilah yang bikin pelajaran ini bukan cuma jadi tugas sekolah, tapi jadi alat buat pengembangan diri yang nyata. Oke, kita balik lagi ke analogi bangunan tadi. Setiap bangunan yang kuat itu kan butuh fondasi yang kokoh ya. Nah, pelajaran ini juga punya fondasi filosofisnya, semacam jangkar tematik yang nahan seluruh struktur pesan tentang disiplin dan kekuatan sebuah pilihan. Nah, dokumen sumbernya secara eksplisit menyebutkan kalau pelajaran ini berlabuh pada teks dari kitab Yosua, pasal 24 ayat 14 sampai 28. Kalau kita lihat dari sisi temanya, terlepas dari sumbernya, kita bisa ngerti kenapa teks ini dipilih. Fokus utamanya itu soal membuat pilihan secara sadar dan berkomitmen sama pilihan itu. Dan itulah kan inti dari disiplin itu sendiri. Jadi setelah kita bedah semua komponen ini, apa nih kesimpulannya? Jelas banget ya, cetak biru pelajaran yang hebat itu bukan cuma sekumpulan informasi. Ini tuh kayak mesin perubahan. Mesin yang ngubah pelajaran di kelas jadi sebuah rencana untuk hidup. Nah, ini dia intinya. Sebuah desain pelajaran yang holistik. Dimulai dari tujuan yang jelas, pakai metode visual yang menarik, nuntut siswa buat aktif berpartisipasi, punya fondasi tematik yang kuat, dan diakhiri dengan rencana aksi pribadi. Ini adalah sebuah sistem utuh yang dirancang buat menciptakan pemahaman, bukan sekedar hafalan. Pada akhirnya, pelajaran ini kan bukan cuma buat anak kelas 7 ya. Pertanyaan terakhirnya itu sebenarnya buat kita semua. Kalau disiplin itu intinya adalah soal milih dan komitmen, pertanyaannya jadi bukan lagi apakah kamu disiplin, tapi apa rencanamu buat jadi lebih disiplin. Jadi, apa nih langkah pertama dalam cetak biru pribadimu?